Di video kali ini, saya jalan-jalan berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Makau, gereja Katolik, yaitu Santo Dominicus di Makau. Nah, selamat menonton. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa gereja Santo Dominicus ini letaknya berada di dekat Senado Square yang mengarah ke Ruins of Saint Paul. Dari luar tampak jelas dan mencolok, warna cat luar dari gedung gereja ini berwarna kuning dan juga bagian jendela dan pintu berwarna hijau. Bentuknya menyerupai Ruins of Saint Paul ya. Jadi ada 3 tingkatan gitu kan dengan atap di bagian atas. Saya berkesempatan untuk foto dulu di sini. Nah, gereja ini cukup lama ya, udah dibangun cukup tua. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Makau adalah jajahan Portugis, jadi dia terpengaruh juga dengan penyebaran agama Katolik. Karena mayoritas agama dari penduduk Portugis saat itu adalah agama Katolik. Nah, ini ketika kita masuk ke dalam bagian gedung dalam gerejanya. Ada pilar-pilar yang tinggi dan juga mayoritas dominan warna putih dan juga kuning. Nah, untuk teman-teman sebagai turis mau masuk ke dalam gedung gereja ini akan ada satpam mengingatkan untuk melepaskan topi dan memakai pakaiannya yang rapih ya dan sopan. Nanti di depan altar sana ada patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Nah, ini saya cek di Google bahwa gereja ini termasuk dalam UNESCO World Heritage Site. Jadi benar-benar suatu bangunan yang berharga dan perlu dijaga keasliannya. Nanti kita akan lihat di sini ya, ada patung apa aja dan karya seni apa aja. Oh iya, gereja ini didirikan tahun 1587 oleh Ordo Dominican. Nah, seperti gereja Katolik pada umumnya saat itu, banyak patung-patung dari Santo Santa atau orang-orang kudus di dalam gereja. Kita, orang Katolik, tidak menyembah Santo Santa tetapi berdevosi kepada mereka dan memohon bantuan pertolongan doa mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, ini masih banyak patung Santo Santa di dalam gedung-gedung gereja. Nah, gaya arsitektur yang digunakan di bangunan gereja ini adalah gaya arsitektur barok ya, berbeda dengan arsitektur gotik atau neogotik yang bisa teman-teman temukan banyak di gedung-gedung gereja Katolik tua di Indonesia, seperti contohnya gereja Katedral Jakarta. Nah, salah satu kekhasan dari gereja Katolik adalah memiliki penghormatan khusus atau devosi khusus kepada Bunda Maria, Ibu Yesus yang disebut sebagai Bunda Allah. Nah, ini ada patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Dan teman-teman, jika emang ingin berdoa di depan patung ini juga bisa sambil menyalakan lilin dan juga berdonasi ya untuk perawatan gedung gereja yang bersejarah ini. Dilihat dari bagian dalam masih cukup terjaga ya, semua patung-patung, pencahayaan, kualitas dari dindingnya, tiang-tiang masih tetap terjaga. Dan banyak turis karena ini lokasinya dekat dengan Senado Square yang merupakan pusat turis. Jadi banyak juga turis untuk masuk ke sini berfoto, melihat dan memvideokan. Nah, selain patung Santo Santa dan juga Bunda Maria, tentunya di sini adalah patung Tuhan Yesus yang tersalib. Ukurannya cukup besar gitu kan dan cukup posisinya dekat ketika kita berdoa di sini, dihiasi dengan bunga anggrek dan juga bisa menaruh lilin di hadapannya sambil kita berdoa. Nah, ini ada patung Bunda Maria yang lain. Versi yang lain dari yang sebelumnya kita lihat adalah patung Bunda Maria Fatima. Jadi ini penggambaran yang mirip atau yang sama dengan penampakan Bunda Maria di Fatima.
Jadi warna pakaiannya putih dan juga ada mahkotanya. Teman-teman juga bisa berdoa di hadapan patung Bunda Maria di sini. Selain patung-patung tadi yang sudah lumayan familiar lah bagi saya di Indonesia, nah ini ada salah satu patung yang menurut saya kurang familiar ya. Dan saya duga ini adalah patung kanak-kanak Yesus sebagai raja ya gitu. Jadi ini ada di samping altar utama dari gereja Santo Dominikus di Makau. Nah, altarnya ini seperti teman-teman lihat adalah altar yang sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi altarnya itu menempel ke tembok dan ada tabernakel dan salib di atasnya. Namun setelah Konsili Vatikan kedua, jadi ada altar yang posisinya di tengah-tengah panti imam yang tidak menempel ke tembok, namun mengarah ke umat gitu. Nah, di atasnya itu ada patung juga dari Bunda Maria yang memegang kanak-kanak Yesus. Selalu di altar yang klasik adalah ada 3 lilin di kiri, 3 lilin di sebelah kanan dari tabernakel. Nah, ini bagian panti umatnya dilihat dari arah panti imam ke arah pintu masuknya. Di sini ada garis warna merah ya untuk umat yang benar-benar mau berdoa dan duduk di kursi umat. Nah, ini ada lagi patung Bunda Maria yang lain yang ukurannya lebih kecil, yaitu patung Bunda Maria di dalam kaca. Ini menurut saya sama juga, yaitu penggambaran penampakan Bunda Maria Fatima yang menggunakan mahkota dan juga kain berwarna putih. Teman-teman juga kalau mau menyumbang bisa masukkan uang ke dalam kotak persembahan di situ. Nah, ini adalah patung Our Lady of Air. Ini juga penggambaran lagi Bunda Maria sebagai Our Lady of Air. Dan ada berbagai bunga mawar di dalamnya. Selain gereja, sebenarnya di bagian samping dari gedung gereja ini ada museum. Namun sayang sekali saya nggak berkesempatan untuk masuk ke situ karena saya segera perlu akan menuju ke Ruins of Saint Paul. Jadi saya berkunjung ke Saint Dominic's Church ini sebentar saja. Nah, ini saya juga melihat patung Santo Yosef yang menggendong anak-anak Yesus di dalam kaca dan diberikan pencahayaan. Oke, demikian jalan-jalan saya berkunjung ke gereja Santo Dominikus di Makau dekat Senado Square. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye-bye.